Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2826 harus bertahan. Dan Cheng penuh sesak dengan orang. Ini malam, tetapi tidak ada bintang, karena awan gelap ketiadaan masih menutupi langit yang luas, terkadang kilat menyambar dan guntur, dunia mengorbankan banyak manik-manik penerangan, dan merupakan pengamat yang setia. Sudah sehari sejak Ye Chen membuat alkimia untuk waktu yang lama, penglihatan tentang pil sering muncul, tetapi tidak ada pil yang muncul. Menyempurnakan Jiwen dan cukup memakan waktu. Gu Santong menghela nafas. Hanya ada ribuan bahan, dan proses pemurniannya sangat rumit, sangat sulit untuk menghasilkan alkimia dalam 1 atau 2 hari. Master Tai Er mengelus janggutnya dan mengetahui beberapa alkimia, atau dengan kata lain, dia telah mempelajarinya sebelum. Ini adalah kesempatan besar untuk bermeditasi dan memahami. Para alkemis dari generasi yang lebih tua memperingatkan generasi muda lebih dari sekali bahwa pilihan alkimia Ye Chen di kota alkimia juga memiliki arti ini, berharap generasi muda dapat mempelajari beberapa makna yang mendalam dari alkimia ini. Tidak perlu para tetua mengatakan, alkemis generasi muda tidak akan mengalihkan pandangan mereka, bahkan para tetua akan menatap dengan tenang, 1 pola adalah hati asli, 9 pola adalah jalannya, cara alkimia itu misterius, dan pencerahan juga pencerahan. Retakan, retakan. Suara patah tulang, masih sangat renyah, berasal dari tubuh Ye Chen. Guntur dan kilat hitam yang terlihat di permukaan tubuhnya, guntur hukuman ilahi, masih menyiksanya, tubuh suci terkoyak lagi, dan dibentuk kembali berulang kali tanpa mati atau terluka, seperti reinkarnasi, sekarat dalam reruntuhan, kebangkitan dalam keheningan. Alkimia dengan momok surga, buah suci alkimia menentang langit. Dan Zong bergumam pelan, alkimia yang paling tabu adalah gangguan. Penampilan Ye Chen yang begitu rapi seperti membuat alkimia menjadi lebih sulit. Satu simpati dapat meledakkan tungku dan menghancurkan tubuh seseorang. Jika sang alkemis tidak tenang, bencana apapun dapat terjadi. Berjuang untuk membuka batas penerus darah, menerobos jembatan Naihe untuk membuka batas penerus darah, sekarang alkimia, dan membuka batas penerus darah. Aku tidak tahu apakah dia juga akan membuka batas suksesi darah di tempat tidur. Linghua kecil bergumam. Berjongkok di bahu Yue Huang, dia terus menghela nafas, mengatakan demikian, tetapi tangan kecilnya sangat gelisah, selalu ingin menyentuh pipi Yue Huang, itu seharusnya terasa enak. Moon Emperor tidak mengatakan apa-apa, mengangkatnya dengan 1 tangan, dan melemparkannya dengan santai. Cukup banyak lelaki tua yang menyaksikan Xiao Ling Wang terbang menjauh. Meski lelaki kecil itu tidak terlalu tinggi, postur tubuhnya masih sangat mendominasi, dan dia masih ingin merayu Ratu Chu, kamu pantas dilempar. Terkutuklah langit, bisakah kamu membuka batas darahnya? Di sini, Tuan Long meletakkan tangannya di tangannya, masih merenungkan masalah ini, dan sesekali mengangkat matanya untuk melihat sekeliling. Tetapi hanya Ye Chen yang membuka batas darah warisan, yang membuatnya merasa bahwa Ekaristi juga memiliki keistimewaan dalam bidang tertentu. Orang itu juga ada di sini. Long Yi menarik ujung pakaian Tuan Long. Adapun pria di mulutnya, itu mengacu pada tubuh abadi laki-laki, yang datang dari jauh, mengenakan pakaian biasa, dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak ada kegembiraan maupun kekhawatiran, berdiri di sudut kerumunan, menonton dalam diam. Kedatangannya menyebabkan mata Long Wu menyamping, dan matanya yang redup berkedip karena terkejut. Untuk mengalahkannya, itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Asura Tianzun berkata dengan santai, dia pernah bertarung dengan tubuh abadi laki-laki, terlepas dari hasilnya, kekuatan tempur lawan benar-benar tidak biasa. Sebagai perbandingan, Long Wu battle power sedikit bajingan, keduanya tidak berada pada level yang sama. Suatu hari, aku akan mengalahkannya, kata Long Wu dan, lalu menutup matanya. Sungguh anak yang keras kepala. Hong Huang Qilin Jiu Chen menghela nafas dengan tangan di tangannya. Sebenarnya sangat mudah untuk mengambil kembali istrinya. Temukan tubuh suci Ye Chen, temukan Dewa Timur Yao Qi, temukan Dewa Pedang Surga, temukan orang suci, dan temukan Kaisar Ji, salah satu dari mereka dapat mengalahkan tubuh abadi,
tetapi Long Wu adalah orang berkepala mati yang bersikeras mengalahkannya dengan tangannya sendiri. Jika dia melanjutkan dengan postur ini, mungkin tidak mungkin sampai dia mati. Menonton. Ada pepatah, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak, kata Asura Tianzun dengan santai. Jika kamu kentut, lepaskan. Jiu Chen melirik Tianzun. Tolong jangan tanya saya, kata Tianzun penuh arti. Mata Jiu Chen berubah miring, dan dia melirik ke atas dan ke bawah pada pria ini, melihat ke dalam dan keluar, dia mengagumi pelacur dari surga ini, jika dia ingin membuatku berdarah, katakan saja. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Ketika mereka berdua sedang bersenang-senang, terdengar dengungan konstan. Zundi dari Tianxuanmen mengorbankan senjata kaisar lagi untuk melindungi 4 arah. Karena ini adalah hari bencana, mungkin ada bencana, jadi Ye Chen harus dilindungi dengan hati-hati. Setan mati sia-sia, dan siapapun yang membuat masalah akan diserang oleh guntur. Sungguh orang yang luar biasa. Jika kamu mengatakan tidak, kamu akan pergi, Fuya menghela nafas. Semua orang tua yang tidak bermoral memiliki keadaan pikiran yang sama. Meskipun wanita jahat itu sering memukuli mereka, dia masih memiliki hubungan yang baik. Melihatnya dikubur dalam mayat, tidak dapat dihindari untuk merasa sedih. Tidak ada roh jahat di dalamnya. Dunia, lihat, hatiku masih kosong. Di Gunung Yuntai, Ye Chen menjentikkan tangannya lagi, 3 jenis bahan peri dilemparkan ke dalam tungku pil, dan saat meleleh, prototipe pil menjadi padat, dan pola 9 pil di atasnya juga jauh lebih terang. Bentuk embrio pil kebangkitan, dan membasuh semua timbal di dalamnya. Waktu berlalu, dan fajar kembali dalam sekejap mata. Hari ini, cahaya kemerahan terpantul di timur, dan awan gelap yang bergulung di langit akhirnya menghilang, dan Ye Chen tidak lagi memiliki darah untuk melanjutkan hingga batasnya, dan momok serta guntur di tubuhnya juga menghilang. Dia tidak memarahi langit lagi, dia hanya berkonsentrasi pada alkimia. Meskipun pencapaian alkimianya tinggi, ini adalah pertama kalinya dia memurnikan Jiu Wendan, dan dia tidak dapat mentolerir kesalahan apapun. Memurnikan Jiu Wen sangat intensif energi, dan bahkan energi dan darahnya yang melimpah tidak bisa menyembunyikan wajahnya ada sentuhan pucat, mata merah, dan kelelahan. Raja mengambil pil, dan itu memantul ke tubuh Ye Chen keesokan harinya. Banyak kaisar Zun tua juga mengorbankan pil itu untuk membantu Ye Chen mendapatkan kembali energinya. Wendan sangat sulit untuk disempurnakan, jika itu adalah alkemis biasa, sebagian besar dari mereka pasti sudah jatuh. Pastikan untuk bertahan. Dilau juga menjentikkan lengan bajunya dan mengirimkan pil bawen. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, sambil mengendalikan nyala api, dia melihat ke belakang sedikit, melihat ketiadaan yang halus, sepasang mata emasnya yang bersinar hampir menyempit menjadi garis, dan alisnya juga mengerutkan kening. Beberapa saat yang lalu, perasaan menatapnya muncul kembali, dan itu sangat kuat. Saya tidak tahu siapa yang mengawasinya, tetapi saya selalu merasa ada sepasang mata dingin dan kesepian yang tersembunyi di kegelapan, yang mana tidak ada di dunia ini jaraknya sangat jauh sehingga dia melihat kekacauan, seolah-olah di penghujung tahun, penglihatannya terbatas, sulit untuk melihat dan menemukan sumbernya. Apa yang kamu lihat? Kaisar Semu tua yang mengenalnya juga mendongak, Ye Chen menatap seperti itu, pasti ada sesuatu yang aneh, tetapi mereka tidak bisa melihatnya, kecuali masih misti, tidak ada apa-apa. Karena alasan ini, banyak orang juga mendesak senjata kaisar untuk mengintip sedikit demi sedikit, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah sekian lama, Ye Chen menutup matanya dan mengangkat tangannya untuk melempar tanaman rumput peri. Bersenandung. Tungku alkimia berdengung, memuntahkan kemegahan, mengelilingi tungku alkimia, mengembangkan visi alkimia, dan aroma alkimia yang lebih kuat melonjak seperti lautan, memberi makan tubuh Ye Chen, dan juga memberi makan makhluk ke segala arah. Di dunia menghirup dengan keras, terutama yang tua, setelah menyesapnya, mereka merasa segar, jika umur mereka seperti tanah kering, maka gumpalan dan siang akan menjadi mata air jernih yang menyirami tanah tandus. Bersenandung. Pil kebangkitan yang terbentuk bergetar sedikit, dengan lingkaran cahaya pil menyebar, lapis demi lapis, di mana lingkaran cahaya itu lewat, roh dunia terkejut, karena mengandung sedikit energi pil. Seperti nektar, mengalir ke dunia, dengan semacam kekuatan ilahi. Malam datang lagi dengan tenang. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat potongan-potongan cahaya bintang dan cahaya bulan ditaburkan ke dalam tungku alkimia.
Bukan Ye Chen yang menariknya, tetapi alkimia yang menelan dan menyerap esensi matahari dan bulan. Ia memiliki roh melengkapi nutrisi dengan sendirinya, memicu kekuatan langit dan bumi yang paling orisinal. 3 hari 3 malam, ini terlalu memakan waktu. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur berkata dengan lembut. Apakah menurutmu menghasilkan pil 9 pola itu mudah? Sun Mun Senzi berkata dengan santai. Jika ramuan ini dijual, berapa harganya? Xiong Er menyeka sudut mulutnya, mata kecilnya terfokus pada cahaya, pikirannya penuh dengan uang, dan dia adalah seorang fanatik uang seperti biasa. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka ke samping, dan mata mereka semua miring. Anda pria gendut kecil, Anda benar-benar menghirup udara segar. Itu adalah pil kebangkitan 9 putaran, dan Anda berpikir untuk menjualnya demi uang. Siapa yang mampu membelinya? Apakah Anda gila, atau ditendang oleh keledai? Xiong Er menderita batuk kering. Dia lebih optimis tentang uang dan batu asal daripada obat-obatan. Ayahnya mengajarinya sejak kecil bahwa uang dapat mengubah hantu. Oleh karena itu, dia telah menjadi pengusaha sejak dia masih kecil. Memikirkan tentang cara menghasilkan uang, sehingga daya juang sangat mengharukan. Di kejauhan, Ye Chen berdiri di sana. Mulai hari ini dan seterusnya, kecepatan alkimianya telah disetel paling lambat, sangat lambat sehingga dia hanya akan melempar tanaman rumput peri setelah beberapa jam. Sang alkemis tidak berani ceroboh, alkimia telah mencapai tahap akhir, jadi tidak ada terburu-buru. Dia masih memahami kebenaran bahwa tergesa-gesa membuat pemborosan, dan dia tidak punya waktu untuk memarahi langit, dan dia bahkan tidak melihat sekeliling, dengan mata merah, hanya menatap dan platform awan besar telah diselimuti oleh ramuan, dan udara penuh dengan ramuan yang kaya, seperti berkeliaran di lautan bintang, dan sosok Ye Chen yang tersembunyi oleh awan dan kabut sedikit kabur sebagai junior yang lemah. Saya tidak bisa menunggu lagi, hanya punggung Ye Chen yang tertinggal di mata, dan hanya biksu tua yang masih bisa melihatnya. Pil kebangkitan 9 putaran terlalu luar biasa, dan pil ki penuh dengan kekuatan misterius, yang bisa menghalangi orang untuk mengintip. Pil ki memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, bisa dibayangkan betapa mengerikannya pil kebangkitan yang sebenarnya. Bersenandung. Tungku pil berdengung tiba-tiba, memuntahkan kemegahan, hujan dan kabut tetap ada, irisan pil ki yang bergejolak, benar-benar berkumpul menjadi lautan ki, gelombang yang berjatuhan, mewarnai alam semesta dengan lebih banyak spiritualitas. Pada saat itu, terlalu banyak orang tua mau tidak mau mengorbankan alat ajaib mereka untuk mengumpulkan ramuan pengembara. Jika mereka ditempa, mereka akan dipadatkan menjadi esensi, dan jika diserap ke dalam tubuh, mereka pasti akan mengisi kembali umur mereka. Namun, tidak ada yang berani melakukannya. Itu adalah ki dari pil kebangkitan, yang merupakan nafas dari pil tersebut, dan jika Anda sembarangan menyerap ki dari pil tersebut, itu akan mengganggu semangat pil tersebut. Sangat menyedihkan. Xiong Xiaur berkata dengan bingung, Ada dan ki bergegas ke arahnya, tetapi dia merasa sulit bernapas. Bukan hanya dia, terlalu banyak junior yang seperti ini, aura dan siang yang kaya sangat berat sehingga mereka tidak bisa bernapas, dan untuk beberapa saat, mereka masih merasa tercekik. Benar sekali, Ji Wen dan mirip dengan kaisar di antara para biksu, dan dia terlahir untuk bebas dan menindas. Hanya kekuatan ini yang jauh dari sebanding dengan 8 pola. Para alkemis menghela nafas, alkimia itu sangat berat, jika itu adalah alkimia yang nyata, ia akan terbang ke langit, dan bahkan alam semesta dapat dihancurkan. Ini bahkan lebih buruk daripada pil Kaisar Dao Divine. Mereka yang telah melihat alkimia telah mengungkapkan kalimat ini. Pil Kaisar Dao Divine juga memiliki aliran pil, tetapi dibandingkan dengan pil kebangkitan Jiushuan, itu lebih rendah semakin panas. Ada penundaan kemarin, semuanya meninggalkan pesan, saya akan membalas segera setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya. Episode 2827 Pil Kebangkitan. Alkimia berlanjut, dan para penonton sedang menunggu. Tidak ada yang mengira pil telah disempurnakan selama 4 hari, dan tidak ada tanda-tanda akan keluar. Kecepatan Ye Chen juga lambat, dan dia sering tidak bergerak selama beberapa jam. Orang-orang di dunia tidak terburu-buru. Jika mereka ingin menyaksikan kemunculan pil Ji Wen, mereka harus menanggung kesepian. Jika tabir kuno dibuka sekaligus, itu akan kehilangan jejak misteri. Hanya dengan menunggu setiap menit dan setiap detik apakah itu layak untuk kualitas pil kebangkitan Jiushuan Tier, itu adalah pil, dan itu juga akan menjadi kaisar pil.
Dengan cara ini, hari lain berlalu dengan tenang. Pada hari ini, Ye Chen seperti patung. Dari fajar hingga senja, dia tidak melihatnya melempar tanaman rumput peri. Dia hanya mengendalikan api dengan pikirannya, dan mempraktikkan pil kebangkitan 9 putaran berulang kali. Pada hari ke-6, saya melihatnya melambaikan tangan dan melempar buah kirin. Pada hari ke-7, bunga Phoenix dikeluarkan dan dengan lembut ditenggelamkan ke dalam tungku alkimia. Esensi di lautan api meleleh ke dalam alkimia, dan suara burung Phoenix yang meringkik terdengar, dan jejak Phoenix terukir di atasnya. Alkimia. Pada hari ke-8, rumput abadi naga muncul dan disempurnakan menjadi alkimia. Pada hari ke-9, cahaya langit terbang keluar dari tubuh Ye Chen, yang murni dan tanpa cacat. Itu adalah kekuatan abadi untuk memurnikan dunia, yang membantu roh pil untuk menghapus kejahatan di dalam pil. Ketika pil disempurnakan pada hari bencana, pil itu memiliki penampilan yang galak. Ini di luar kendalinya. Jika ini adalah hari yang baik dan menguntungkan, roh jahat mungkin tidak perlu mati, akan ada roh dalam kegelapan, yang akan menjadi roh dan untuknya. Sayangnya ada beberapa variabel, setelah menunggu selama 2 tahun, masih ada perubahan yang tidak bisa dihindari. Pada hari ke-10, tubuh Ye Chen sedikit gemetar. Kemudian, 3 tetes darah suci emas terbang tanpa urutan tertentu, dan meleleh menjadi ramuan. Darah sucinya juga satu-satunya bahan untuk pil kebangkitan 9 putaran. Anda juga tidak dapat menyempurnakan pil kebangkitan, persyaratan untuk pil seperti itu terlalu keras. Pada titik ini, wajah Ye Chen sangat pucat, dan bahkan bawen dan tidak dapat mengisi kembali energi yang terkuras. Rongga matanya sedikit cekung, dan pupil matanya sedikit menonjol, dengan bercak darah terukir di atasnya. Dia kelelahan, dan energi serta darahnya sangat tertekan. Melihat ke tungku lagi, ramuan emas telah benar-benar kental, bulat dan transparan, bersinar dengan kecemerlangan emas, berlama-lama di ramuan, dan ilusi dalam penglihatan ramuan, tetapi tidak bisa menyembunyikan 9 pola ramuan yang sangat mempesona, yang tidak ada habisnya. Jejak ketidakhadiran adalah pola pil lengkap, pil 9 pola lengkap. Ledakan. Langit, yang telah diam selama 6 hari, meraung lagi, untaian awan gelap terjalin, berkumpul menjadi awan yang menutupi langit, dan menjadi lautan awan gelap, berjatuhan sembarangan, gumpalan guntur dan kilat menari dan merobek di dalam seperti ular, dan bahkan lebih lagi paksaan yang menakutkan menyelimuti dunia. Pilnya akan keluar. Dan Zong menegakkan punggungnya, matanya seperti obor, dia tidak melihat ke samping, dia bahkan menahan napas, dia lebih bersemangat daripada ketika Dewa Pil keluar dari Jiwen dan, pil ini adalah pil puncak yang asli. Pilnya akan keluar. Pendeta Tao Kunlun tua itu juga bersemangat, dan pil itu dilepaskan dengan 9 pola, adegan sejarah akan segera muncul. Alkimia akan segera keluar. Banyak alkemis juga menatap tungku alkimia, dan setelah menunggu selama 10 hari, akhirnya tiba. Di bawah perhatian semua orang, tungku pil bergetar sedikit, dan ada pusaran di mulut tungku, dan energi pil yang melonjak ditarik ke dalamnya, ditelan oleh pil kebangkitan, dan semua esensi habis. Segera, saya melihat pelangi ilahi keemasan menembus langit, menembus lubang besar di langit, satu demi satu penglihatan kuno, diikuti oleh ilusi, dan di kedalaman awan berkabut, saya bisa melihat sosok cantik menari dengan ringan, yaitu roh dan juga merupakan hantu iblis, anak dewa anggun dan cantik seperti mimpi, tetapi melihat dia, hati semua orang tiba-tiba sakit. Gadis angsa yang tergila-gila itulah yang menukar hidupnya dengan pil, dan yang tersisa di dunia hanyalah ilusi itu, keanggunannya yang tiada taraf, yang terukir di mata dunia saat ini. Pil kebangkitan 9 pola telah lahir. Melihat sosok cantik itu dan pil itu, ekspresi semua makhluk abadi menjadi linglung. Aku tidak menyesal dalam hidup ini. Para alkemis sangat bersemangat, banyak dari mereka ingin berlutut di tanah, dan ingin memberi penghormatan kepada pil kebangkitan 9 putaran, yang merupakan kaisar pil, dan mereka kagum pada yang tertinggi, serta pil itu. Sage Alchemy, nama itu benar-benar layak. Dan Zong tersenyum, hatinya dipenuhi kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lupakan saja, ini untukmu. Orang tua Kunlun itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, melihat pil Jiwen, kabut dirampok saat itu tersapu. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki pil Jiwen dalam hidup ini, tapi suatu kehormatan bisa menyaksikannya. Jika kaisar dan masih di sana, dia pasti bersyukur. 5 kaisar muda di area terlarang juga ada di sana, bersembunyi di sudut, tersenyum pada dan tersenyum pada Ye Chen,
memandangi tubuh suci kuno, seperti halnya melihat kaisar dan memproklamirkan yang tertinggi. Giu Wendan. Orang-orang di dunia sangat bersemangat, berteriak keras, tidak peduli tua atau muda, mereka semua mengambil memori dan mengukir gambar itu. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat kelahiran kaisar, tetapi mereka bisa melihat kaisar dalam bentuk pil. Gambar itu akan disimpan di memori Spar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Changlan, pilnya dilepaskan. Terlalu banyak kaisar semu bergumam pelan, tetapi mereka tidak begitu senang. Meskipun pancaran yang dipancarkan oleh pil kebangkitan berwarna keemasan, di mata mereka, itu berdarah, ternoda oleh darah dari dewa jahat. Senior, pilnya dilepaskan. Ye Chen memandang ke langit dengan tenang, tanpa sedikit pun lelucon, biasanya tidak dapat diandalkan, tetapi saat ini, melihat pil itu, dia sangat kagum. Dia telah memenuhi keinginannya yang telah lama disayangi berharap untuknya, dan akan menggunakan cintanya untuk membangunkan Dewa Agung itu. Ledakan. Gemuruh. Di tengah seruan, ketiadaan meraung lagi, dan guntur serta kilat menyambar. Obat mujarab 9 pola memiliki alkimia sendiri, dan itu adalah alkimia yang sangat menakutkan, seperti bencana guntur para biksu, dengan paksaannya sendiri. Kirim bencana guntur dan hancurkan untuk memberitahu semua makhluk hidup bahwa keagungan surga tidak dapat dilanggar. Hati dunia bergetar, paksaan terlalu kuat, dan terlalu banyak orang mau tidak mau bersujud. Bencana pil yang disebabkan oleh Kaisar dan Zong begitu mengerikan, seperti bencana Kaisar dalam kultivasinya, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Perang. Dalam kegelapan, sepertinya ada raungan yang datang dari pil kebangkitan, disempurnakan oleh Ye Chen, menyatu dengan roh iblis, dan itu juga berisi semangat juangnya, itu adalah pil yang tidak meyakinkan. Mengaum. Diiringi dengan nyanyian naga yang keras, pil kebangkitan 9 putaran emas berubah menjadi danlong emas, menghadap ke langit yang penuh guntur dan kilat, pecah menjadi kabut, disambar petir lagi, dan dilempar ke langit lagi dan lagi, naga tubuhnya hancur, dan setiap bekas luka yang dibuat oleh kilat adalah tanda dan tanda Tao. Ledakan. Gemuruh. Ketidaktaatan dan long membuat marah langit lagi, semua jenis guntur muncul bersamaan, berkumpul menjadi air terjun, mengalir turun dari 9 langit, setiap guntur menyatu dengan kekuatan kepunahan, dan hati bergetar saat melihatnya. Mengaum. Raungan dan long mengguncang alam semesta, mengangkat kepala naga tinggi-tinggi, mata naga bersinar dengan cahaya keemasan, itu adalah semangat juang yang tak terkalahkan, dan juga keyakinan yang tak terkalahkan bermandikan guntur, ia meraung keengganan dan amarahnya. Pada saat itu, hati dan pikiran semua orang tersentuh, dan darah mereka dibangkitkan oleh semangat juang dan long. Semakin banyak orang yang pucat, dan mereka tidak tahu bahwa Dan Lei bisa begitu kuat, bahkan jika mereka naik ke Kaisar, mereka akan ditebang menjadi abu. Itu adalah guntur terkuat dalam alkimia, dan para biarawan tidak berani menolaknya. Mengaum. 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 Di tengah suara gemuruh, suara nyanyian naga meningkat, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya terjalin, mengumpulkan 9 naga guntur hitam pekat. Tubuh naga semuanya sebesar gunung, melintasi langit, menghancurkan potongan-potongan langit yang kosong. Dan kekosongan tempat mereka juga telah berubah, dan telah menjadi puncak kabut, lebih jauh dari mimpi, dan tak terjangkau. Dao terlalu surgawi. Tian Lao berseru dengan heran, tidak dapat dipercaya bahwa naga petir berkepala 9 benar-benar membuka medan perang Kaisar Dao. Kebangkitan adalah milik Kaisar dan Zong, mewakili puncak. Adalah normal untuk memiliki medan perang ini. Raja manusia berkata dengan santai, dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mengaum. Danlong emas meraung, dan tubuh naga yang kuat melayang di atasnya, menyerang Dautai Sangtian, dan bertarung melawan Kowloon sendirian. Ledakan. 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 10 naga bertarung dalam jarak dekat, langit runtuh, dan jejak energi naga jatuh, yang semuanya seberat gunung. Alam semesta yang hancur runtuh, dan istana kota alkimia di bawahnya dihancurkan dan dihancurkan satu per satu. Itu adalah gambar yang menakutkan, dengan 9 naga hitam yang bergemuruh dan naga emas dan, mereka sangat mencolok, tanpa kekuatan misterius, hanya menggigit dan menyerang yang paling primitif, masing-masing dengan penglihatannya sendiri, bertabrakan satu sama lain, menggosok dengan kekuatan penghancur, seluruh perang dilemparkan dengan warna malapetaka. Pukul, pukul sampai mati. Hancurkan dia sampai mati. Di bawah,
lolongannya seperti gelombang laut. Bergembiralah, naga guntur berkepala 9 melambangkan langit, dan naga dan melambangkan dan, jadi kamu harus melakukannya memukul langit dengan palu dan menamparkan langit dengan keras, membiarkanmu mengolok-olok dunia, dan menjadikanmu dewa surga, tapi itu tidak indah, namamu harus dipukul. Mengaum. Danlong juga siap menghadapi tantangan, dengan barisan 1 lawan 9, 9 naga memukul dan melolong. Tidak ada naga petir yang benar-benar dapat menembus tubuh naganya. Itu adalah raja, dan menggantung 9 perunggu. Ledakan. Gemuruh. Langit sangat marah dan bergemuruh lagi, membentuk lautan guntur, menelan Danlong lagi. Sangat disayangkan Danlong memiliki semangat juang, dan obsesi yang tidak bisa dihancurkan. Yang terpenting adalah membenci dewa. Semakin kuat, semakin lemah Kowloon, dunia akan semakin heboh, dan semakin keras teriakannya adalah dan, Brontosaurus berkepala 9, juga diledakkan bersebelahan. Saya tidak tahu kapan suara nyanyian naga menghilang, dan malapetaka naga juga menghilang dunia gelap menjadi cerah kembali, dan di atas langit berkabut, hanya Danlong emas yang tersisa, menyerap esensi matahari dan bulan, dan membentuk kembali naga yang hancur tubuhnya, secara bertahap kabur, berubah menjadi pil lagi. Itu masih sangat menyilaukan, seperti putaran matahari, kecemerlangannya bersinar di seluruh dunia, mengubah visi dan dengan sendirinya, dan ada untaian dao yang mengelilinginya, jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda akan menemukan suara Dao Tian. Selesai, selama kamu meminum pilnya, Dewa Agung mungkin bisa bangkit kembali. Menukar nyawa dengan pil adalah menukar nyawa dengan nyawa. Cinta, sungguh, hal yang aneh. Roh jahat, tetapi juga menyesali nasib mereka, betapa baiknya sepasang kekasih pada akhirnya menikah, tetapi mereka meninggalkan kesedihan seumur hidup, ditakdirkan untuk memiliki satu orang, menjaga perubahan hidup dengan tangan kosong. Ye Chen mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Misty, pil itu selesai, tetapi keinginan iblis yang telah lama disayanginya belum terpenuhi. Namun, sebelum dia menyentuh pil kebangkitan, dia melihat telapak tangan hitam pekat muncul dari ketiadaan, menutupi langit, dan mengambil pil kebangkitan 9 revolusi hanya dalam sekejap. Episode 2828 Monster Aneh. Adegan yang tiba-tiba membuat wajah semua orang berubah, mereka tidak tahu dari mana datangnya tangan besar itu, tetapi mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus dingin, mengikuti sedikit peluang dalam kegelapan, dia mengejar ke dalam ketiadaan berkabut. Segel. Dong Huang Taixin membentuk segel dengan satu tangan, dan memindahkan 3 artefak kaisar sendirian, menyegel bagian langit dan bumi itu. Segel. Wajah para kaisar Zun dingin, dan mereka tidak menganggur, baik melemparkan lingkaran sihir, atau mengaktifkan tentara kaisar, dan menyegel alam semesta. Pil kebangkitan 9 putaran dibeli oleh roh jahat sebagai gantinya untuk hidup mereka, bagaimana mereka bisa diambil oleh orang lain? Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Lebih dari selusin senjata kaisar menonjol dari langit, kekuatan ekstrim kaisar meluap, hukum jalan kaisar menggantung, menyegel keluasan dan ketiadaan, dan semuanya dilarang. Jika orang misterius itu masih ada, itu akan terjadi sulit untuk melarikan diri dari penjara senjata kaisar. Sungguh berani datang ke sini untuk merebut alkimia. Tuan Long mendengus dingin. Anda harus tahu bahwa kota alkimia saat ini telah mengumpulkan lebih dari 60% pusat kekuatan puncak di dunia, dijaga oleh senjata kaisar pamungkas, dan bahkan Santo setengah langkah dengan barisan seperti itu, Kaisar Zhong Tianmo harus berlutut ketika dia datang, di mana pihak lain memiliki keberanian untuk lari ke sini dan membuat masalah. Hantu. Diji bergumam pelan, alisnya yang cantik berkerut, meskipun indranya tidak mencium bau napas sedikit pun. Dunia jatuh ke dalam keheningan, dan semua orang menatap kehampaan. Sejak tangan besar itu menghilang, dan sejak Ye Chen mengejarnya, tidak ada gerakan, apalagi jejaknya. Perubahan mendadak membuat kabut di benak semua orang yang hadir. Apa ini? Dan, masih ada lagi setan mempersembahkan korban, jadi dia dirampok. Ledakan. Ketenangan yang berkepanjangan dipatahkan oleh dentuman yang tiba-tiba, tetapi dentuman itu tidak ditransmisikan dari ketiadaan ini, melainkan dari arah tembok kota Chu Selatan. Getarannya begitu besar hingga menyebar kemana-mana. Ledakan. Gemuruh. Setelah itu terdengar suara gemuruh, dengarkan baik-baik, itu pasti fluktuasi perang. Jelas, pria misterius itu melarikan diri dari penjara kaisar, dan Ye Chen juga menyusulnya. Pada saat itu, semua kaisar semu bergerak,
seperti seberkas cahaya ilahi, langsung menuju tembok kota Chu Selatan. Memang, Ye Chen menyusulnya, menyipitkan matanya sedikit, menatap orang yang berlawanan tepatnya, itu bukan orang, tapi monster dengan kepala besar, dan hanya satu yang terlihat seperti monster murid yang mengerikan, mulut besar, taring terbuka, ditutupi sisik hitam pekat, 6 lengan, sepasang cakar di telapak kakinya, dan ekor panjang di belakangnya, sekilas terlihat seperti monster. Ekor naga. Monster seperti itu adalah pengalamannya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, jadi dia tidak tahu apa itu. Hal yang paling penting bukanlah ini, tetapi keadaan monster ini sebenarnya berada di batas Sueji, dan setan hitam yang mengamuk di sekitarnya seperti Wang Yang. Tidak begitu kuat, ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalamnya tubuh. Sungguh pil yang murni. Monster itu tersenyum sedikit, memegang pil kebangkitan dengan 2 jari, mengendus aroma pil dengan nyaman. Ledakan. Ye Chen menghancurkan Ling Xiao dengan 1 langkah, dan menusuk kepala monster itu dengan jarinya. Sudut mulut monster itu sedikit terangkat, dan ia mampu mengimbangi kecepatan Ye Chen. Ia mengelak dalam sekejap, dan dalam sekejap, ia berputar di belakang Ye Chen, memegang pedang hitam, dan ingin memilih Ye Chen dengan tombak. Darah melintas. Namun, bukan Ye Chen yang terluka, tapi monster. Meskipun cepat, itu tidak secepat dewa petir terbang. Sesaat sebelum itu, Ye Chen berputar di belakangnya lagi. Hampir memotongnya hidup-hidup, dan darah hitam berceceran dengan bau busuk. Monster itu sangat marah, berbalik, dan mengayunkan ekornya, membuat udara berdengung dengan kekuatan sombongnya. Bahkan Ye Chen pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Jika puncak Zundi dipukul, dia mungkin akan diledakkan. Namun, dia bukan kaisar semu biasa di puncak, dia meraih ekor monster itu dengan 1 tangan tanpa memihak, dan merobeknya hidup-hidup. Kekuatan destruktif, mampu memenggal kepala tubuh asli. Ye Chen melawan dengan semangat primordialnya, dan membaliknya dengan telapak tangan. Ledakan. Ribuan kaki jauhnya, monster itu jatuh, dan ketiadaan yang diinjaknya runtuh sebelum dia bisa berhenti, ada bunga-bunga indah dan indah bermekaran dengan bangga, dan dunia membeku dalam sekejap. Itu adalah cara keabadian kaisar yang menantang surga. Dalam sekejap mata, Ye Chen tiba, dan dia melepas tangan monster yang memegang pil di tempat, mengambil kembali pil kebangkitan 9 putaran, dan menyegelnya ke dunia kecil di dalam tubuhnya. Juga pada saat yang sama, monster itu melanjutkan aksinya, melarikan diri ribuan kaki dalam 1 langkah, dan kemudian berbalik dengan tiba-tiba dari matanya yang besar, pedang pembunuh hitam legam ditembakkan, menebas hamparan luas. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, dan dia menghindari jalan kaisar dengan berkabut, dan meninju. Engah. Monster itu berdarah di tempat, separuh tubuhnya hancur, tetapi pulih dalam sekejap. Ye Chen datang untuk membunuhnya, dia terlalu malas untuk melawannya, jadi dia berpikir tentang keabadian. Sangat disayangkan bahwa bunga sisi lain gagal mekar kali ini, hanya karena lingkaran cahaya gelap menyebar dari tubuh monster, yang dapat menahan keabadian pikiran, dan bahkan jalan kekaisaran sekilas Ye Chen dipaksa kembali ke kenyataan, bukan monster ini aneh, itu adalah halo gelap yang aneh. Menarik. Ye Chen berkata dengan tenang, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dia ingin menyelesaikannya secepat mungkin, tetapi dia tidak berharap monster itu begitu baik, karena dia sangat ingin bertarung, lalu dia akan memulai perang. Ledakan. Sepotong kehampaan lainnya hancur, dan Ye Chen datang dari udara kekacauan. Mengaum. Monster itu menjerit, suaranya penuh dengan kekuatan sihir, pil itu diambil lagi, dan itu sangat marah hingga menjadi kekerasan, keenam lengannya semuanya memegang senjata, dan pusaran tiba-tiba muncul di mulutnya, menelan langit dan bumi. Ini adalah monster yang sangat termotivasi, dan dia masih ingin mengambil kembali ramuan itu, dan menghancurkan Ye Chen. Batas penerus darah tidak mati atau terluka, yang merupakan modal terkuatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang dimulai, alam semesta runtuh lagi, dan visi kehancuran digariskan. Dapat dilihat bahwa Ye Chen pasti lebih unggul. Meskipun monster itu kuat, meskipun ia memiliki keabadian tingkat dewa, kekuatan tempurnya ditekan oleh Ye Chen tumit, kehidupan mencurigakan yang dipalu oleh Ekaristi, hampir terkubur beberapa kali. Di dunia luar, yang abadi telah mencapai tembok kota Chu Selatan, berdiri di tanah dan langit, dan bahkan pegunungan di segala arah dikelilingi oleh sosok manusia, masing-masing dengan kepala terangkat, memandang ketiadaan yang halus. Suara gemuruh masih sangat kuat,
dan kehampaan bisa dilihat, dan satu demi satu runtuh. Selain itu adalah raungan, penuh dengan kekuatan sihir tertinggi, yang datang dari ruang kosong, dan banyak orang kesurupan untuk sementara waktu, dan mereka yang lemah dalam kultivasi jatuh ke langit. Pihak lain sangat kuat. Ye Chen tidak segera memenangkannya. Mendengar suara gemuruh, semua kaisar semu terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa di zaman sekarang ini, masih ada orang yang bisa bersaing dengan tubuh suci dalam setengah langkah. Melihat pergerakan pertempuran ini, tidak biasa, jelas sangat panas. Katakan saja, berani mengambil pil dari tangan Ye Chen, bagaimana tidak mungkin. Long Yi mendecakkan lidahnya, matanya berbinar, dan dia ingin menyaksikan pertempuran melalui kehampaan, tapi yang dia lihat adalah penglihatannya. Kehancuran, hanya bentuk manusia yang belum sempurna, ada juga monster yang terlihat seperti manusia tetapi bukan manusia. Nafas darah mengikuti batas. Jenderal Dewa Pertama merenung dan berkata, mencium kesempatan, dia cukup terkejut. Tidak sulit untuk menebak bahwa orang yang bertarung dengan Ye Chen berada dalam keadaan keabadian. Pria misterius itu juga cukup bangga, itu mutlak. Penindasan kekuatan tempur. Ledakan. Di bawah perhatian semua orang, langit tiba-tiba runtuh, dan sosok berdarah jatuh dari dalam, dipukul oleh telapak tangan Ye Chen, dan akan meruntuhkan gunung raksasa yang menjulang tinggi. Segel. Semua kuasi kaisar memarahi dengan dingin, dan mereka semua mengaktifkan senjata kaisar. Di tengah kerikil yang berterbangan, monster itu baru saja bangkit, dan ditekan oleh lebih dari selusin senjata kaisar. Apa ini? Kaki dan kaki Seng Zun adalah yang paling lamban. Dia melangkah maju dan menyapu ke atas dan ke bawah. Ye Chen belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia juga belum pernah melihatnya. Hidung, hanya pupil mata yang besar, dan mulut yang sangat besar. Ini benar-benar batas suksesi darah. Dilau menghela nafas, dan sekilas mengenali keadaan monster itu. Tidak heran butuh waktu lama untuk mengeluarkannya dengan kekuatan tempur Ye Chen. Kamu tahu asalnya. Dong Huang Taixin melirik monster itu, lalu ke Raja Manusia. Raja Rakyat menggelengkan kepalanya dengan ringan, tetapi Wan Shitong tidak mengerti mengapa, jadi dia mengatakan itu adalah roh jahat. Itu bukan roh jahat, itu boneka. Tapi ada dewa dan daging dan darah, jadi itu pasti makhluk yang bermutasi. Putra pesawat melangkah maju dan menekan telapak tangannya pada penutup Tianling monster itu. Anda tidak bisa melihatnya. Pencarian jiwa adalah yang paling langsung. Seekor monster muncul dengan linglung, menghindari persepsi semua orang. Saya benar-benar ingin tahu miliknya asal, mungkin, dan latar belakang yang kuat. Apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah monster itu tidak memiliki ingatan, atau lebih tepatnya, ingatannya berantakan. Setelah mencari jiwa untuk waktu yang lama, si Ken berhenti, menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun, hanya tahu bahwa benda ini sangat kuat, dan kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya misterius dan menakutkan, bahkan Dewa Pedang mengerutkan kening. Bersikap lunak saat mengaku, dan tegas saat menolak. Siapa yang mengirimmu ke sini? Mengapa kamu mengambil pil kebangkitan? Banyak Kaisar Zun tua mengepung monster itu secara menyeluruh, sering memarahi, obat mujarab yang telah kita kerjakan dengan sangat keras untuk memurnikan, Anda dapat mengambilnya begitu Anda berkata, mengapa wajah Anda begitu besar? Beraninya kau datang ke Dacu untuk merebut bayinya, rasa percaya diri anakmu akan meledak. Di sini, Ye Chen telah menyeka udara hitam pada pil, dan menyegel pil kebangkitan. Untungnya, itu hanya alarm palsu, dan pil itu diambil kembali. Jika monster ini mengambilnya, seluruh surga akan memarahi ibu mereka. Itu adalah pil yang ditukar dengan nyawa, betapa berharganya itu. Ayah, apa itu? Ye Ling menarik ujung baju Ye Chen, tapi sebelum dia melangkah maju, iblis kecil di dunia juga ketakutan, karena monster itu terlihat terlalu menakutkan. Aku belum melihatnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Monster yang membuka batas penerus darah benar-benar mengejutkannya. Ingatannya kacau. Cara Kaisar, Tong Ming. Qian Kun, meminjam hukum. Ming Jue dan tubuh kekacauan mengeluarkan kekuatan supernatural tanpa urutan tertentu. Mereka tidak dapat melihatnya, tetapi itu tidak berarti bahwa Tian Ming dan Kaisar Tian Ming tidak bisa melihatnya. Anda harus bertanya kepada seseorang, tetapi Tian Ming ada penghalang antara dua dunia, dan dua Kaisar Tian Ming dan Ming telah memproklamasikan diri mereka sendiri dan diisolasi dari dunia manusia. Mereka sama sekali tidak menyadari masalah ini. Kembali dan belajar. Dong Huang Taixin menjentikkan tangannya, mengorbankan tungku tembaga,
mengumpulkan monster, dan langsung pergi ke Tianxuanmen. Episode 2829 Jejak Roh. Setelah mendengarkan kalimat itu dan kembali belajar, semua Kaisar Zun meninggalkan tempat itu satu demi satu. Di belakang mereka, ada sosok gelap yang mengawasi mereka pergi. Mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa orang masih sangat terlibat dalam Jiwen Pil, dan pikiran mereka masih belum selesai. Sampai sekarang, mereka tidak percaya bahwa Jiwen lahir, dan Ye Chen, orang bijak dan menciptakan mitos lagi. Memikirkan monster itu, dia cukup berani, dia merebut semua alkimia yang dibuat oleh Kaisar ke-10 Dacu, meremehkan Dacu secara serius, dan ditekan oleh Ekaristi. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Katakan padaku, bisakah pil kebangkitan 9 putaran itu menghidupkan kembali dewa alam liar yang agung? Itu pasti. Mungkin. Jika tidak, dewa jahat akan mati sia-sia. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia berkorban dan menjadi roh pil, hanya untuk membangkitkan kekasihnya, pil kebangkitan itu, yang membawa keinginan cinta yang telah lama disayanginya. Gerbang Tianxuan. Kaisar Semu telah dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok seperti 9 Aula Yama, Taisang Laojun, Yuan Shi Tianzun dan lainnya, mereka membawa monster itu pergi, begitu luar biasa, jadi mereka harus mempelajarinya dengan cermat. Para jenderal yang dihormati dan para kaisar agung Chu semua tinggal di hutan bambu kecil, dan pil kebangkitan 9 putaran disempurnakan. Apakah orang mati dapat dibangkitkan tergantung pada hari ini? Mencerminkan cahaya bulan yang terang, Demon Lord Tuntian menjentikkan tangannya dengan ringan. Tetapi dengan suara mendengung, sebuah ranjang batu tua dikeluarkan, dan sebuah tubuh kuno tergeletak di atasnya. Itu adalah Mu Liu Qing, yang telah terkubur dalam debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan roh primordial telah terkubur selamanya. Ye Chen melangkah maju, mengambil pil kebangkitan, dan dengan lembut menekannya ke tubuhnya. Kemudian, ada api kekacauan, yang membungkus seluruh tubuh Mu Liu Qing, menyempurnakan kekuatan obat dari pil kebangkitan, dan kekuatan obat menghilang sesuai dengan itu, dan kekuatan spiritual yang berdebar melonjak, sebanding dengan ki dari non-pil, seperti ledakan besar. Lautan Mu Liu Qing terendam berulang kali, dan untaian kekuatan ilahi mengalir ke anggota tubuhnya, organ dalam, dan 8 meridian, menutupi tubuh kuno ini dengan lapisan kecemerlangan emas, debu tertiup angin. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat sumbernya melalui permukaan tubuhnya. Kekuatan obat dari pil Jiushuan Huanhun telah menyebar ke seluruh tubuh Mu Liu Qing, bergabung ke dalamnya sedikit demi sedikit. Bahan yang digunakan untuk memurnikan pil Huanhun semuanya adalah harta di dunia, tetapi semua bahan abadi yang langka lahir dengan kekuatan ilahi yang tidak dapat dijelaskan. Banyak bahan surgawi menjadi pil, dan banyak kekuatan dewa menyatu dengan sendirinya, dan kekuatan dewa baru akan terjalin, yang merupakan kekuatan dewa kebangkitan legendaris. Apakah bisa dibangkitkan? Semua kuasi kaisar tidak melihat ke samping, mereka semua melihat pil kebangkitan untuk pertama kalinya. Adapun apakah itu akan dibangkitkan, tidak ada yang tahu, hanya saja tubuh dewa besar ini memiliki sedikit lebih banyak spiritualitas, dan itu adalah tidak diketahui apakah itu roh iblis atau roh Mu Liu Qing. Berkumpul di antara alisnya, tidak pernah hilang untuk waktu yang lama. Penantian ini adalah 1 hari. Ketika malam tiba, saya melihat bahwa kecemerlangan tubuh Mu Liu Qing benar-benar musnah, berbaring dengan tenang di atas ranjang batu, seperti patung batu, tidak bergerak, dan perubahan kehidupan tidak dapat menyembunyikannya. Apakah ini akhirnya? Semua kaisar mengerutkan kening heran. Setelah meminum pil kebangkitan, mereka semua menunggu dia dibangkitkan. Namun setelah menunggu seharian penuh, tidak ada respon, dan tidak ada tanda-tanda kebangkitan. Pada saat itu, semua orang tua memandang Ye Chen. Ye Chen tetap diam, melihat ada sesuatu yang harus aku lakukan, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, dan ini juga pertama kalinya bagiku. Dengan cara ini, hari demi hari, saya masih belum bangun. Mereka menunggu, dan orang-orang Dacu juga menunggu. Setelah mendengar tentang ini, para biksu dari seluruh dunia juga datang satu demi satu. Apakah Dewa Desolate besar telah dibangkitkan? Saya juga ingin tahu asal-usul monster itu. Sayang sekali gerbang Tianxuan berada di bawah darurat militer, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Pada hari ketiga, Kaisar Zun yang tua dan tidak bermoral berkumpul dan berputar di sekitar ranjang batu, meletakkan tangannya di tangannya,
mengelus janggutnya, dan satu atau dua yang gelisah, mengulurkan tangannya, dia meremas tubuh Mu Liu Qing, itu ternyata lebih kaku dari yang dibayangkan. Pada hari kelima, Dewa Raja Keberuntungan menggunakan keberuntungannya, tetapi tidak berhasil. Pada hari keenam, Raja Manusia Zimu membersihkan tubuhnya, mengeluarkan setetes darah, menggantungnya di udara untuk waktu yang lama, dan menggunakannya untuk melakukan evolusi Zutian. Darah itu adalah darah asli, tetapi tidak ada jejaknya. Kehidupan. Pada hari ketujuh, Ye Chen mengambil labu kecil itu dan menggabungkannya dengan jejak awan kaisar, tetapi sia-sia. Pada hari ke-8, semua kaisar semu jujur. Dan menemukan tempat duduk mereka. Kebanyakan dari mereka meletakkan dagu di tangan mereka dan menunggu dengan bosan. Jika dia tidak dapat dibangkitkan, dia akan benar-benar tidak masuk akal. Malam tiba dengan tenang lagi, dan bintang-bintang serta cahaya bulan turun. Bangun. Fuya menggertak, yang membuat semua orang gemetar kaget. Tidak perlu dia katakan, semua orang juga melihatnya, dan bisa melihat jari-jari Mu Liu Qing sedikit gemetar, dan kemudian melihatnya perlahan membuka matanya kosong, dan ekspresinya kusam, seperti boneka, seperti berbaring. Tempat tidur batu, menatap kosong ke langit berbintang yang luas. Yang Suci melangkah maju dan melambaikan tangannya di depan matanya. Namun, Mu Liu Qing buta, matanya tidak berkedip, dan dia tidak bernafas sedikit pun. Pil kebangkitan telah mengembalikan jejak jiwanya, bisik Diji. Ini bukan masalah sehari semalam untuk dibangkitkan sepenuhnya, kata Dong Huang Taixin dengan santai. Ini hanya masalah waktu. Semua kaisar semu menarik napas dalam-dalam, tetapi mereka semua menghela nafas. Meskipun Mu Liu Qing dibangkitkan, roh jahat itu mati terdepan. Mereka seperti bunga di sisi lain, yang satu daun dan yang lainnya bunga, dia hidup dan mati, dan dia mati dan hidup yang lain, bunga dan daun tidak ingin bertemu satu sama lain, hidup dan mati akan selalu dipisahkan. Jadi bagaimana jika keinginan yang sudah lama disayangi terpenuhi, meninggalkan penyesalan yang sia-sia? Sejenak, rasa sedih yang kuat menyelimuti hutan bambu kecil itu. Ye Chen berbalik tiba-tiba, dan berjalan semakin jauh. Di luar hutan bambu kecil, dia melihat Raja Qin Guang duduk di atas batu, dengan rambut abu-abu dan linglung, seperti orang mati berjalan yang kehilangan jiwanya. Ye Chen menghela nafas dan berjalan melewatinya dengan lembut. Tidak lama kemudian, Dong Huang Taixin dan yang lainnya juga keluar, meninggalkan Mo Yuan menjaga Mu Liu Qing. Istana bawah tanah Tianxuanmen, mereka muncul lagi. Itu dibangkitkan. Melihat kedatangan Ye Chen, Yan Luo dan yang lainnya, yang sedang mempelajari monster, mengalihkan pandangan mereka satu demi satu. Jejak roh telah dipanggil kembali. Jawab Ye Chen, dan kemudian menempatkan dirinya di depan altar. Monster itu disegel di atasnya, dan itu tidak lagi dalam keadaan batas suksesi darah, dan itu tidak tertidur. Berbalik, itu sudah merah seperti darah, tetapi ketika melihat Ye Chen, itu menjadi lebih ganas. Jika kamu memiliki roh, kamu dapat dibangkitkan. Di sini, semua Yamas, seperti Dewa Pedang sebelumnya, menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya bagi Mu Liu untuk mempelajari kebenaran setelahnya. Bangun tidur. Sakit. Menekan pikiran untuk menghela nafas, para kaisar mengelilingi monster itu lagi, dan memindai ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Darah monster itu kacau, dan ingatannya juga kacau, dan tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Ye Chen membuat kesimpulan, menelusuri kembali sebanyak mungkin, tetapi menemukan sumbernya, tetapi kacau. Ini benar-benar makhluk yang bermutasi. Raja Manusia mengerutkan kening. Dia telah melihat hampir semua garis keturunan di dunia, seperti monster, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka. Terlalu banyak keraguan tentang mengapa kamu ingin merebut pil, dan apa asalnya. Ditatap oleh para kaisar semu, monster itu tertawa semakin ganas, mengabaikan semua orang dan hanya menatap Ye Chen. Kamu, kenali aku. Ye Chen berkata dengan ringan. Monster itu hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa. Yama dan yang lainnya sudah lama terbiasa dengan ini, mereka belajar di sekitarnya selama 9 hari, bertanya apa yang dia minta, biarkan saja dan tertawa tanpa alasan, apakah kamu sangat bahagia? Singkirkan, mari kita rebus dalam panci. Entah apa itu, aku benar-benar malu memakannya, tidak baik diracuni. Menurutku lebih bisa diandalkan untuk memanggangnya. Beberapa orang tua, jika Anda berbicara tentang pembicaraan silang, Anda berbicara dengan saya,
Anda tidak ingin mengetahui asal-usul monster itu, Anda hanya memikirkan cara memakannya, pria sebesar itu, Anda harus menemukan panci besi besar. Episode 2830 tidak diterima. Di istana bawah tanah Tianxuanmen, Ye Chen melihat monster itu untuk terakhir kalinya dan berbalik diam-diam. Di belakangnya, mata monster itu masih menatapnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan keceriaan, dan pupil matanya yang besar terkadang memiliki cahaya yang tajam, seperti serigala yang menatap makanannya. Semua kuasi kaisar memiliki pemandangan panorama dari semua ini. Sepertinya monster ini sangat menyukai Ye Chen. Dia telah merebut pil itu sebelumnya, dan sepertinya dia ingin menelan Ye Chen, dan hatinya tidak kecil. Sekali lagi, orang-orang tua mengumpulkannya dan melanjutkan penelitian mereka. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan gerbang Tianxuan, ekspresinya acuh tak acuh, matanya cerah dan gelap, mata monster yang menatapnya penuh makna, dan ada sentuhan ketakutan dan keserakahan yang tersembunyi di bawah keganasan. Sejauh ini, dia tidak yakin monster apa itu. Yang pasti-pasti ada seseorang di belakangnya, dan orang itu mungkin terkait erat dengan Ekaristi. Pada levelnya, perasaan tertentu masih sangat akurat. Langit, pasti ada keberadaan misterius yang tersembunyi. Sambil berbicara, dia memasuki hutan bunga persik. Saya telah melihat kaisar. Para penjaga hutan bunga persik adalah dua kaisar tua Tianxuanmen. Ketika Ye Chen datang, mereka menunjukkan wujud aslinya. Mereka berdiri tegak dan membungkukkan tangan. Itu semacam kekaguman dari tubuh suci kuno. Ye Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berjalan dengan lembut. Di kedalaman hutan bunga persik terdapat sebuah altar kuno, di mana juga terdapat hamparan batu, tergeletak sosok mungil, itu adalah Ruoxi, masih dalam segel, memantulkan cahaya bulan, tidur dengan tenang, menatap dengan hati-hati, tapi Anda bisa melihat seluruh tubuhnya, dan ada penglihatan dan ilusi. Ye Chen berhenti diam-diam, berdiri di depan altar, dan menonton dengan tenang. Berbeda dari masa lalu, melihat Xiao Ruoxi hari ini, ekspresinya ketakutan, dan untuk beberapa saat, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, itu ketakutan yang datang dari lubuk jiwa. Semakin kuat orang, semakin mereka takut pada Xiao Ruoxi, karena mereka melihatnya lebih serius, seperti dia saat ini, ada semacam pencegahan, dan hanya orang-orang di levelnya yang benar-benar dapat merasakannya. Butuh waktu lama sebelum dia pergi. Ruoxi kecil ditutupi dengan kerudung misterius, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mengungkapkannya. Mungkin hanya setelah membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, apakah dia benar-benar memenuhi syarat, bahkan jika dia menjadi seorang tubuh suci. Dia muncul kembali, masih di hutan bunga persik. Di tengah malam, kamu adalah hantu. Jauh di dalam hutan bunga persik, Chu Lingyu dan Hong Chengshui melihat ke samping. Kedua gadis ini benar-benar tidak peduli dengan urusan dunia sejak akhir perang, mereka pada dasarnya tidak pernah keluar dari hutan bunga persik. Kenapa, kamu tidak diterima? Ye Chen tersenyum dan berdiri di depan ranjang batu. Dengan jentikan tangannya, dia memecahkan segel Hong Chen dan membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Dia tidak takut dengan kekacauan Hong Chen. Di saat ini, dia memiliki kemampuan untuk menekannya. Hong Chen bangun, dan berdiri dengan tiba-tiba. Meskipun ekspresinya kusam dan matanya kosong, dia tetap tidak melupakan misinya. Dia akan membunuh Xiao Ruoxi, tetapi Ye Chen menekannya kembali dan melarangnya lagi. Baik Chu Lingyu dan Hong Chengshui melangkah maju, mulut mereka sedikit terbuka, dan mereka berhenti berbicara. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berdiri menghadap Hong Chen seperti itu. Hong Chen seperti patung es, tidak bergerak, dan dia juga seperti patung batu, berdiri dengan anggun, menjelajahi kisah Hong Chen. Di bawah bulan, punggung mereka semua mencerminkan perubahan waktu, yang satu penyebabnya, yang lain efeknya, jaraknya hanya 3 atau 5 inci, tetapi dipisahkan oleh ruang dan waktu, lebih jauh dari reinkarnasi besar. Bisakah dia sadar sepenuhnya? Pada akhirnya, kata-kata Hong Chengshui lah yang memecahkan ketenangan pemandangan itu. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ketika datang ke ruang dan waktu, kaisar mungkin tidak dapat mengendalikannya, apalagi dia. Ingatan dan darahnya telah terhapus oleh ruang dan waktu. Hari ini Hong Chen hanyalah cangkang. Aku tidak bisa melihatmu sekarang. Chu Lingyu tersenyum lembut, merasa bahwa Ye Chen di depannya agak aneh. Kenapa aku tidak membiarkanmu melihat dengan jelas? Pergilah, kau tak tahu malu. Cari aku jika kau kekurangan produk khusus.
Ye Chen mengembalikan Hong Chen ke ranjang batu, berbalik dan pergi. Untuk masa depan dalam dirinya, ada sentuhan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Dari kebingungan dunia manusia, ia dapat menemukan bekas luka di seluruh dunia. Ruang dan waktu asli yang tidak berubah lebih menyedihkan dari yang dia bayangkan. Setelah melihat dunia manusia, tidak ada kekurangan 6 cara. Ketika saya datang ke hutan bunga persik lainnya, saya melihat Diji duduk di samping ranjang batu, memegang sapu tangan kecil, diam-diam menyeka wajah Liu Dao, mencoba menghapus jejak waktu untuk kekasihnya. Sama seperti Hong Chengsui dan Chu Lingyu, dia dan Liu Dao juga memiliki kisah perubahan. Tahun itu, dia harus dirampok ke dunia. Tahun itu, Liu Dao tidak bingung. Ikatan cinta datang dari ujung galaksi. Dia adalah gadis yang suka bermain dan dia adalah anak laki-laki yang membosankan. Adalah hal yang paling membahagiakan baginya untuk mempermainkannya setiap hari, dan dia selalu suka membuat wajah padanya. Sangat disayangkan ketika Ying Jie lulus ujian, ketika dia memasuki galaksi lagi, dia tidak pernah melihat bocah bodoh itu lagi, dia mengikuti tahun-tahun yang panjang, mencarinya. Temukan. Begitu Anda menemukannya, itu adalah perubahan hidup. Pada akhirnya, langit menggantung tirai, dan dia menemukannya. Saat itu, namanya Diji, dan dia bukan lagi gadis lucu Ying Jie. Tahun itu, namanya adalah Liu Dao, dan dia bukan lagi anak yang sadar. Pada tahun lalu, semuanya telah berubah. Ye Chen berdiri diam, tidak berani mengganggunya. Siapapun yang punya cerita akan melewatkannya di tengah malam, seperti Diji, Hong Chengsui dan Chu Lingyu, yang mereka lihat hanyalah orang-orang bodoh, dan yang mereka pikirkan hanyalah tahun-tahun itu hal-hal yang lalu, menjaga diam-diam, hanya untuk menemukan kelembutan yang malang itu. Cinta. Apa hal yang aneh? Ruang dan waktu. Itu juga hukum yang kejam. Hong Chen, Liu Dao, dan Shen Xuanfeng semuanya diciptakan oleh ruang dan waktu, dan mereka sama-sama kacau. Perbedaannya adalah bahwa darah dari tubuh suci asli dari 6 jalur manusia dimusnahkan oleh ruang dan waktu yang kejam, tetapi Shen Xuanfeng, sebaliknya, menambahkan sumber kepunahan, dan Ye Chen berpikir selama ratusan tahun sebelumnya. Dia menemukan jawabannya untuk satu hal, ruang dan waktu dapat menghapus garis keturunan, dan juga dapat menambah asal. Xuanfeng, Dewa Nirvana, mungkin datang dari sini. Pada akhirnya, Ye Chen masih tidak mengatakan sepatah kata pun, datang dengan lembut, dan pergi dengan tenang. Dari awal hingga akhir, Diji tidak menyadarinya. Di tengah malam, Ye Chen kembali ke Heng Yue, puncak Yunfei damai dan sunyi, Chu Xuan dan yang lainnya sudah tertidur. Itu masih hutan bambu kecil yang sama, dia berjalan perlahan ke dalamnya. Mus terbakar di depan batu nisan Fox Immortal dan Bei Sheng, mungkin Chu Xuan dan Nan Mingyu mencucinya dan datang ke sini untuk beribadah sebelum tidur, hal-hal seperti itulah yang harus mereka lakukan setiap hari. Dan malam ini, di hutan bambu kecil, hanya ada satu orang lagi selain dia. Itu Jining Suang. Di ujung hutan bambu, sebuah tablet diukir dengan nama iblis di atasnya. Ketika Ye Chen tiba, dia sudah menyalakan mus dan meletakkan kelopak bunga di depan tablet. Ye Chen duduk, mengambil kendi, dan menuangkan anggur kotor. Keduanya berdiri berdampingan, satu di kiri dan yang lain di kanan, dan memberi hormat pada tablet jahat. Dewa jahat dari roh jahat yang membantu mereka melanjutkan hubungan mereka. Jika bukan karena ini, keduanya akan mungkin sudah saling melupakan. Malam menjadi lebih gelap. Di bawah pohon tua, Ye Chen mengambil pisau pahat lagi, memegang balok kayu, dan mengukir satu per satu. Di sampingnya, Jining Suang juga ada di sana, menggenggam lututnya dengan tangannya, diam dalam keadaan linglung. Ye Chen melirik ke samping dari waktu ke waktu, langit dan orang-orang memanggilnya kutu buku, dan itu benar. Sejak reinkarnasi, sebagian besar waktu, kecuali untuk membaca buku tanpa kata, dia membiarkannya sendirian dalam keadaan linglung. Dia tidak melakukannya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hanya ketika angin sepoi-sepoi bertiup dia bergerak dan bersandar dengan lembut di bahu Ye Chen. Ye Chen tersenyum hangat dan terus mengukir ukiran kayu. Memantulkan cahaya bulan, pemandangan di bawah pohon tua itu luar biasa hangat, dan waktu seolah membeku sesaat, mengukir sosok mereka berdua ke dalam keabadian, hanya untuk menyaksikan hubungan itu. Jika kamu tidak mematuhi siapapun dalam hidup ini, patuhi saja dia. Melihat puncak Yunfei, Long Yi, yang berada di gunung seberang, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya.
Hari yang begitu indah, begitu banyak menantu yang cantik. Lau yang tadinya tidak mau tidur dan bicara tentang cita-cita justru duduk di atas ukiran kayu. Kalau tidak serius tidak tahu apa itu integritas, kalau serius benar-benar aliran yang jernih. Terkutuklah langit, bisakah kamu membuka batas darah? Tuan Long juga tidak tidur, dan dia mondar-mandir di puncak gunung dengan tangan di tangannya, bergumam tanpa henti. Lepaskan dan pikirkan tentang itu. Malam ini, penampilannya tidak terlalu bagus, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, sekilas terlihat bahwa dia telah dipukuli, dan dia dipukuli dengan kejam, pakaiannya terus-menerus acak-acakan, dan ada jejak kaki atas tubuhnya. Orang-orang yang memukulinya semuanya adalah orang tua, mereka tidak diasingkan, mereka dipukuli secara berkelompok. Untuk mempelajari batas penerus darah, dia telah banyak berkeliaran akhir-akhir ini, melihat semua orang dibodohi dan dimarahi langit, dan orang-orang yang dibodohi olehnya benar-benar dimarahi, dan kemudian mereka disambar petir. Guntur Momok, betapa mendominasi, memiliki kekuatan untuk melahap, akhir dari Momok tidak terlalu baik, luka-luka hancur, dan satu demi satu cacat, sebagian besar orang masih berada di ranjang rumah sakit saat ini. Ngomong-ngomong, dia memarahi Tuan Long dengan saksama. Tuan Long juga menolak pemukulan, saya tidak tahu berapa banyak pemukulan yang dia terima, dan berapa banyak orang yang dikutuk oleh surga karena dia, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat menembus batas darah, dan ada banyak orang cacat. Rakyat, biarkan dia memarahimu lagi, dan kita akan melihat hasilnya. Long Yi melirik Tuan Long, dia lebih peduli pada Long Wu daripada ini, dia selalu berpikir tentang bagaimana cara memukuli tubuh abadi dan merampok menantu perempuan. Hukum garis keturunan Kaisar Naga. Sangat menyebalkan jika dipikir-pikir. Namun, dengan 3 jiwa kembali menjadi satu, mereka tetap tidak bisa mengalahkan mereka. Pria yang luar biasa. Siapapun yang hidup untuk waktu yang lama akan menjadi monster tua. Dia bisa mengalahkan Kaisar Naga keluarganya sampai mati. Tubuh abadi laki-laki jelas merupakan bakat. Ini saja sudah cukup baginya untuk dibanggakan selama 800 tahun. Tuan Long tidak memperhatikannya, hanya melirik Yun Feng secara tidak sengaja. Pemandangan yang begitu romantis, aku benar-benar malu mengganggunya, terutama karena dia takut dipukuli, orang Ye Chen itu sangat menyimpan dendam. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, Tuan Long pergi ke puncak Yunfe sebelum langit cerah, Ye Chen baru saja melepas celemeknya dan hendak menikmati sarapan ketika dia menyeretnya pergi dan naik ke puncak-puncak Yunfe. Ayo, tegur lagi. Bodoh. Kakakmu, kamu tidak memarahiku, kamu memarahi langit. Mengutuk. Langit. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkatnya. Alis. Jika aku berharap itu benar, pasti ada semacam hubungan aneh antara batas penerus darah dan tubuh sucimu. Long Ye berkata dengan pasti, sama seperti alkimia sebelumnya, seperti ketika Liu Ruyan meninggal, mereka semua memiliki beberapa semacam hubungan yang aneh. Seharusnya bukan kebetulan bahwa memarahi langit memprovokasi hukuman langit, dan kemudian berbalik melawan langit untuk memulai suksesi berdarah. Ye Chen mengerutkan kening, apalagi, itu benar. Tubuh suci kuno jenis pertama lahir dengan warisan darah, yang layak dipelajari. Kamu juga tubuh suci, dan kamu mungkin memiliki hak istimewa di bidang tertentu. Kamu adalah satu-satunya yang membuka batas darah. Jadi, tebakanku pasti bisa diandalkan. Tuan Long masih berbicara satu kata demi satu tanpa henti.